Selamat pagi. Atas nama Ibu Talita Sabrina, apakah benar? Selamat pagi, iya betul dengan saya sendiri. Baik, sebelum dimulai, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan taati. Yang pertama, pastikan suara dan tampilan video Anda menyala selama interview berlangsung. Mikrofon hanya diperkenankan menyala ketika diminta menjawab pertanyaan. Kedua, pastikan koneksi internet Anda kuat dan stabil selama interview berlangsung. Yang ketiga, pastikan Anda berada di tempat yang kondusif dengan pencahayaan yang baik dan jauh dari kebisingan. Dan yang terakhir, pastikan Anda berpenampilan yang rapi dan sopan. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Baik, sekarang kepada Ibu Areta, interview sudah bisa dimulai. Selamat pagi, Ibu Talita Sabrina. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Areta Putri, selaku Human Resource Development. Untuk interview hari ini, saya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Dominika selaku User Interface, dan Ibu Zoya Odelia. Senang bertemu dengan Anda. Baik, mari kita mulai. Silakan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Talita Sabrina. Saya baru lulus dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, jurusan Administrasi Bisnis, dan memiliki passion tinggi di bidang pemasaran. Selama 3,5 tahun berkuliah, saya pernah mengikuti beberapa perlombaan di bidang tersebut. Salah satunya adalah National Marketing Research Competition. Selain itu, saya juga aktif dalam beberapa organisasi dan program kerja, di mana kegiatan-kegiatan tersebut saya lakukan dengan tetap berfokus pada akademik, sehingga saya mampu lulus dan meraih PK sebesar 3,5. Saya juga senang mempelajari hal baru dan cepat beradaptasi, sehingga saya pikir cocok untuk berkontribusi dalam perusahaan ini. Bisa tolong dijelaskan hal-hal apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? PT Sosial Bil Indonesia atau Sosiola adalah perusahaan e-commerce yang berdiri sejak bulan Maret 2015 dengan tujuan memberikan kenyamanan pada tiap wanita di Indonesia untuk berbelanja produk makeup dan kecantikan. Sosiola juga dikenal sebagai online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia untuk produk kecantikan, kosmetik, perawatan kulit, parfum, dan skincare, dengan menggandeng sejumlah merek internasional maupun lokal. Beberapa produk yang terkenal seperti Cetaphil, Benefit, Emina, Wardah, CosRX, dan SK2. Visinya dari Sosiola adalah percaya dalam membentuk masa depan dengan teknologi. Sedangkan misi dari perusahaan ini adalah ingin membangun suatu platform online shopping untuk beauty product yang dapat percaya dan lengkap untuk seluruh wanita Indonesia. Kelebihan yang Sosial miliki terletak pada kemudahan berbelanja secara online. Terdapat toko offline, metode pembayaran yang beragam, produk dijamin asli dan bersifat BPOM, ada program gratis ongkir, serta banyak promo dan voucher. Boleh tolong disebutkan kelebihan dan kekurangan Anda? Baik, kelebihan yang saya miliki adalah skill komunikasi yang baik, percaya diri, rapi, disiplin, dan bisa bekerja dalam tim. Dan kekurangan saya adalah kurangnya kepercayaan terhadap orang lain, tetapi sifat ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Kadangkala sifat ini justru membuat saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apa alasan Anda untuk memilih untuk melamar di perusahaan ini? Saya adalah seorang fresh graduate, saya ingin mendapatkan pekerjaan pertama saya, dan saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan Anda, karena saya mempercayai semua produk yang dibuat oleh perusahaan Anda. Saya membaca di situs resmi perusahaan Anda bahwa perusahaan Anda memiliki visi untuk menyediakan kosmetik yang aman dan terjamin. Latar belakang pendidikan saya sebagai lulusan administrasi bisnis tentu akan sangat membantu perusahaan Anda dalam mencapai target kosmetik nomor 1 di Indonesia. Kenapa Anda tertarik melamar posisi ini? Saya menginginkan pekerjaan ini karena sedang mencari peluang yang memungkinkan untuk mengasah dan mengimplementasikan keterampilan saya dalam berkomunikasi, public speaking, kreativitas tinggi, dan kemampuan analisis. Saya merasa keterampilan yang saya miliki saat ini dapat membantu perusahaan dalam membuat konten yang berkualitas, baik di website maupun di media sosial. Saya yakin perusahaan dan posisi ini bisa memberikan ruang untuk saya bekerja secara signifikan.
Baik, untuk proses interview selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Soya Aurelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Areta. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa kami harus memilih Anda sebagai bagian dari kami? Baik, saya memiliki kemampuan public speaking, berkomunikasi, kreativitas tinggi, kemampuan analisis, kemampuan interpersonal, percaya diri, disiplin, dapat bekerja dalam tim, dan bekerja keras. Jika saya diterima di sini, saya akan membawa bahkan mengembangkan kemampuan itu untuk mencapai target perusahaan ini. Berapa ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Sebelum saya memberikan penawaran gaji saya, bisakah Anda jelaskan tanggung jawab saya di posisi ini? Untuk tanggung jawabnya secara khusus meliputi memahami dan mencukupi kebutuhan dan harapan konsumen, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, membuat strategi pemasaran produk, menganalisa pasar penjualan dan iklan, dan mengembangkan tujuan dari penjualan dan promosi yang efektif. Saya fleksibel dan terbuka untuk berdiskusi apa saja kompensasi yang patut saya terima, sesuai dengan range dan pengalaman saya. Saya terbuka untuk berdiskusi sekitar 4.400.000. Saya tidak memiliki jumlah gaji yang khusus, tetapi kira-kira sekitar 4 juta sampai 4.500.000 beberapa tahun terakhir ini. Untuk fasilitasan sendiri, apa saja yang saya akan terima? Fasilitas-fasilitas yang akan Anda terima adalah asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, adanya jenjang karir, kesempatan bekerja dari rumah, makan siang, uang transportasi, tunjangan hari raya, dan masa cuti. Pertanyaan untuk babak pertama selesai. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan di babak kedua. Pertanyaan pada bagian ini akan lebih mengarah kepada studi kasus. Ketika memilih untuk menggeluti dan berkarir di bidang pemasaran, menurut pendapat Anda, apa 3 keterampilan yang penting untuk dimiliki? Baik, menurut saya skill pertama yang harus dimiliki adalah komunikasi. Ini dikarenakan salah satu yang menjadi tugas dari seorang staf marketing adalah untuk mengkomunikasikan produk kepada target pasar. Selain itu, seseorang yang bekerja di bidang ini juga dituntut untuk memahami klien dan mampu mempresentasikan ide-ide dan konsep. Yang kedua adalah skill keteraturan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah skill proaktif dan problem solving. Ini dapat digunakan dalam mengantisipasi hal-hal yang menjadi kebutuhan klien. Bagaimana Anda melihat diri sendiri di 2-3 tahun yang akan datang? Dalam 2-3 tahun ke depan, saya ingin berfokus pada bidang ini. Saya ingin mempelajari lebih dalam ilmu pemasaran yang sudah saya dapatkan di kuliah sebelumnya dan memperoleh lebih banyak pengalaman baru. Saya percaya bahwa perusahaan ini dapat menjadi tempat yang tepat bagi saya untuk mengembangkan ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Seberapa jauh Anda mengenal target pasar kami? Baik, setelah saya melakukan riset sederhana sebelumnya, yang menjadi target pasar dari perusahaan ini adalah wanita yang berusia 18-30 tahun yang membutuhkan produk-produk untuk menunjang kesehatan dan kecantikan kulit. Hal ini terlihat dari penggunaan warna pink pada brand Sosiola yang juga diterapkan pada desain interior, store, dan aplikasi resminya. Inilah yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini menjadi wanita sebagai target konsumen mereka. Bagaimana tindakan yang akan Anda lakukan ketika penjualan ternyata tidak mencapai target yang ditetapkan? Hal yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya mencapai target penjualan. Saya juga akan meminta pendapat dan saran dari rekan-rekan kerja, terutama yang sudah senior, mengenai langkah efektif yang dapat saya lakukan ke depannya. Di antara 2 pilihan berikut, bekerja sama dalam tim atau bekerja sendiri, mana yang paling Anda sukai? Saya sendiri lebih nyaman bekerja dalam tim. Ini dikarenakan saya dapat memperoleh banyak pendapat dan dapat bertukar pikiran dengan rekan-rekan dalam tim. Harapannya ide-ide yang saya dapatkan bisa membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Berdasarkan pengalaman yang sudah Anda lalui selama berorganisasi di masa kuliah, menurut Anda, pimpinan atau partner kerja seperti apa yang paling ideal dan paling buruk untuk diajak bekerja sama? Menurut saya, rekan kerja yang paling ideal adalah rekan kerja yang memiliki semangat yang tinggi dan bertanggung jawab penuh dengan apa yang menjadi bagian atau tugasnya. Sedangkan
kriteria rekan kerja yang paling buruk untuk diajak kerja sama adalah yang kurang berinisiatif dan melalaikan kewajibannya. Ketika ada atasan yang memberikan terlalu banyak beban pekerjaan kepada Anda, sedangkan Anda masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana Anda akan menyikapi hal ini? Menurut pendapat saya, yang akan saya lakukan adalah bertanya terlebih dahulu kepada atasan tersebut, apakah pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang dekat atau tidak. Setelah itu saya akan mempertimbangkan dengan singkat waktu dari pekerjaan utama saya. Apabila pekerjaan dari atasan tersebut dapat dipending, maka saya akan menyelesaikan pekerjaan utama saya terlebih dahulu. Baik, pertanyaan untuk babak kedua cukup sekian. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan kepada kami? Kapan dan melalui media apa pengumuman diterima atau tidaknya diberitahukan? Pengumuman akan kami beritahukan 2 sampai dengan 4 minggu setelah keseluruhan proses interview selesai. Kami akan memberitahukan pengumuman ini melalui email pribadi Anda. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, wawancara pada hari ini cukup sekian. Kami berterima kasih atas ketersediaan Anda untuk menghadiri wawancara pada hari ini. Terima kasih juga, Bu, untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Talita Sabrina, dipersilakan keluar dari meeting room ini. Untuk pengumumannya dapat ditunggu selama 2-4 minggu pada email pribadi Anda. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Baik, Bu. Terima kasih.